Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, semoga tidak bosan ketemu lagi dengan saya, On Funtasin, dan insyaallah hari ini saya akan berbagi tentang Al-Quran sebagai sumber pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mudah kita dapatkan. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah wa ba'd. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Masyaallah. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu huruf, ya, min kitabillah, dari kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Falahu maksudnya Al-Quran, falahu maka baginya hasanatun kebaikan, wal hasanatu amsaliha. La aqulu alif lamin harfun, aku tidak mengatakan aku alif lamin itu satu huruf, walakin akan tetapi alifun harfun, alif itu satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wabimun harfun, dan mim adalah satu huruf. Rawahud Imam Tirmizi. Masya Allah, ini ayat ini, hadis ini, mohon maaf, hadis ini luar biasa banget nih, ya. Jadi Al-Quran sebagai bukti keimanan kita itu, wah, luar biasa, ya. Adalah cara untuk kita meraih pahala yang banyak sekali, ya. Tadi Rasulullah SAW menyampaikan bahkan alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Padahal setiap satu hurufnya dicatat sebagai 10 kebaikan. Oh, Masya Allah. Jadi kita kalau mau banyak kebaikannya, ya otomatis yang paling mudah, paling gampang itu adalah dengan membaca Al-Quran. Maka sayang banget kalau misalnya kita dalam hidup ini misalnya baru sekali hatam seumur hidup. Masya Allah, itu sayang sekali. Apalagi seumur-umur gitu, ya. Dari bayi sampai sudah mau pensiun, sudah mau ajal, belum pernah hatam. Masya Allah, ya Allah. Naudzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai deh, ya, sahabat Quran sebegitunya. Bahkan kita yang misalnya hatam setahun sekali di bulan Ramadan saja, itu hatam hanya setahun sekali, dan itu hanya di bulan Ramadan saja, itu udah rugi banget gitu, ya. Kenapa ya? Karena Al-Quran ini yang paling mudah. Sekarang kita mau, emang sih kita banyak pintu-pintu kebaikan itu Allah ciptakan banyak banget. Tetapi di antara pintu kebaikan yang banyak itu adalah, ya, paling mudah itu membaca Al-Quran. Itu, ya. Coba kita ada sholat malam, ya. Sholat malam, apa tantangannya? Ya kita harus bangun ketika orang lain tidur, kita harus bangun sholat malam. Ya, berat loh, ya. Ini berat. Yang kedua, kita ada puasa sunnah. Ya, ketika orang lain bebas makan, kita harus menahan diri nggak makan. Ya, berat, ya. Kita harus ada pintu kebaikan yang lain, sedekah misalnya. Ya, ketika orang lain, ya, sedekah itu, iya, kalau, ya, kita harus mengorbankan, kan, ada harta dari kita, entah besar entah sedikit, keuangan kita juga, ya, relatif harus sehat lah. Jangan, kita juga harus mengukur juga, kan, karena kaidah tuh, kalau burung dara, ya, telurnya segitu, burung puyuh telurnya segitu, kalau angsa telurnya besar, kan, gitu. Artinya besar kecilnya sedekah kita, ya, itu harus seukuran begitu, ya, dengan kapasitas kita. Nah, itu juga ada sesuatu yang harus menjadi ukurannya. Nah, untuk berumroh misalnya, ya, kita harus ada uang yang besar, badan yang sehat, haji juga demikian. Nah, membaca Al-Quran itu, ya, asal kita masih melek hidup, Quran juga banyak sekarang, ya, di semua masjid, musola, insya Allah ada Al-Quran. Bahkan di gadget-gadget yang setiap hari kita pegang nih, kita ada Al-Quran. Kita, ya, WA-nya, iyalah, kita baca WA berapa, ya. Survei medsos sekarang, pengguna medsos di Indonesia tuh 2 jam 51 menit, bayangin. Masya Allah, itu kalau baca Quran bisa
Kalau masih belum lancar banget ya 1 jam 1 juz misalnya, ya itu kan berarti sudah 3 juz ya. Kalau yang sudah lancar gitu ya, bacanya bisa tadwir misalnya cepat, nah itu bisa sampai 6 juz ya, 3 jam tuh. Masya Allah, kan sayang banget masa rata-rata baca WA-nya sampai 3 jam, baca Qur'annya 1 juz nggak nyampe. Setiap hari atau sebulan sekali hatam gitu nggak bisa, ya kan sayang sekali. Nah ini juga penting ya untuk kita amalkan bersama-sama. Bayangin ya, jadi Al-Quran itu betul-betul sarana untuk kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di fadilah-fadilahnya kan kita sudah bahas, di dunia sudah ada, di akhiratnya kita sudah bahas juga di video sebelumnya tentang bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat, Al-Quran akan menjadi pembela kita, Al-Quran menentukan kedudukan kita di surga ya, tingkatan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini adalah Al-Quran sebagai sarana meraih pahala yang sangat mudah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bismillahirrahmanirrahim, itu udah 19 huruf, 100 artinya 190 kebaikan. Nah, Masya Allah ya. Nah, ini adalah bagian ya yang harus kita gali, kita eksplor terus dan kita latih supaya apa? Kita terbiasa dengan kebaikan demi kebaikan. Satu kebaikan, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi, kebaikan lagi. Ya, kita apa-apa Quran, Masya Allah ya. Bangun tidur, baca Quran. Sebelum tidur, baca Quran. Mau kerja, baca Quran. Pas di tengah-tengahnya kerja, baca Quran terus. Pas seneng, baca Quran. Pas sedih, baca Quran. Sedeng-sedeng, baca Quran. Banyak ya, dan Quran kan banyak pilihan suratnya gitu ya. Dari Al-Fatihah sampai Anas, banyak, ada 114 surat ya, ayatnya ada 6.000 lebih ayat Al-Quran. Nah ini kita bisa explore lebih panjang hurufnya ya. Hitungan Imam Syafi'i sampai dia lebih dari 2 juta huruf. Artinya apa? Satu Quran itu bisa banyak sekali ya, dia kalau 10 kebaikan berarti berapa? 20 juta sekali hatam. Masya Allah, 20 juta kebaikan. Kalau sodako dari mana ya? Adanya ya dari Allah. Betul, dari Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi artinya apa? Betah-betah kita bersama Al-Quran itu juga bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita layak untuk memohon. Dan kita sudah mohon loh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat-salat kita ya. Kita baca, setiap kali kita baca Al-Fatihah itu artinya kita minta kepada Allah untuk didekatkan dengan Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa mereka? Siapa yang diberi nikmat oleh Allah? Ya Allah Subhanahu wa ya Rasulullah SAW beserta para sahabat, para tabi'in, tabi'in, mereka para anbiya wal mursalin dan warasatul anbiya ya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, apa jawabannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sebelahnya Al-Fatihah itu tetanggaan, kaplingnya jejer ya. Cuma emang luas sih kapling setelah Al-Fatihah itu, ibaratnya kalau Al-Fatihah itu pos satpamnya ya, setelah itu ada kapling klaster besarnya namanya Al-Baqarah. Nah di situ diterangkan, di paling dekat dengan Al-Fatihah itu ayat 2, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini loh hidayah yang kamu minta, yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bayangin kita dapat hidayahnya di dunia ini, hidup kita jadi lapang, jadi mudah, jadi ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat satu hurufnya 10 kebaikan. Itu kita baca, belum kita amalkan. Wow, Masya Allah, berlipat ganda lagi. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita langsung komitmen menjadi sahabat Al-Quran mulai sekarang ya. Hatamkan seminimal sekali seumur hidup. Yang sudah setahun sekali alhamdulillah, hatamkan lagi di luar Ramadan. Kalau yang sudah istiqomah terus ya, yang sudah 1 bulan 1 juz terus hatamkan lagi
satu bulan sebulan setahun 12 kali hatam, tingkatkan menjadi 24 kali hatam, tingkatkan lagi jadi 36 kali hatam, dan seterusnya dan seterusnya. Insya Allah berkah hidup kita dengan Al-Quran, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.